Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfauziah Farunisa dengan NIM 22142138, kelas Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari kuis mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Pertanyaan pertama yaitu apa pengertian, tujuan, dan fungsi ALMA? ALMA atau Aset dan Liability Management merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan kekayaan atau aktiva yang diperoleh dari sumber dana yang dihimpun dan mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk pemberian, pembiayaan, serta penempatan secara produktif, selektif, dan aman. Selanjutnya itu ada tujuan Aset dan Liability Management atau ALMA. Ada 6. Yang pertama itu pertumbuhan bank yang wajar, yang kedua pendapatan yang maksimal, dan yang ketiga itu menjaga likuiditas bank, dan yang keempat yaitu membentuk cadangan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak terduga, yang kelima memelihara dana masyarakat yang sudah mempercayakan kepada bank, dan yang terakhir itu ada memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemberian pinjaman. Selanjutnya itu fungsi dari ALMA atau Aset dan Liability Management. Yang pertama yaitu manajemen likuiditas. Fokus pada pengelolaan aliran kas untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo tanpa mengorbankan kestabilan keuangan. Dan yang kedua itu manajemen GAP, merupakan analisis perbedaan antara aset dan kewajiban dalam hal maturitas atau tingkat bunga. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko terkait perubahan suku bunga dengan meminimalkan ketidakseimbangan tersebut. Dan yang ketiga itu manajemen investasi dan pendapatan, yaitu mengelola portofolio investasi agar dapat menghasilkan pendapatan yang optimal sambil mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar atau perubahan ekonomi. Yang keempat yaitu manajemen valuta asing, yaitu pengelolaan risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing, termasuk strategi untuk melindungi perusahaan dari kerugian yang dapat terjadi akibat perubahan nilai tukar. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan analogi yang saya dijelaskan di kelas mengenai ALMA pada tubuh manusia. Contohnya itu darah dalam tubuh manusia bisa diibaratkan seperti dana atau uang. Dalam sebuah perusahaan atau bank, darah mengalir ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen dan makanan supaya organ-organ bisa bekerja. Nah, kalau darah tidak mengalir dengan baik, tubuh bisa sakit, lemas, atau bahkan pingsan. Begitu juga dengan uang. Uang harus mengalir lancar dalam perusahaan atau bank. Uang dibutuhkan untuk membiayai usaha seperti memberi pinjaman kepada nasabah dan untuk membayar kewajiban seperti mengembalikan uang nasabah yang menabung. Nah, kalau uang tidak cukup atau tidak mengalir dengan baik, perusahaan atau bank bisa rugi atau bangkrut. Nah, jadi darah ini seperti uang atau dana. Keduanya harus tetap mengalir, harus cukup jumlahnya, dan harus sampai ke tempat yang tepat agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.